menerangkan bahwa seseorang yang bernama Joyoboyo yang di Jawa itu begitu dikultuskan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang orang-orang Jawa itu masih memprediksikan beberapa peristiwa-peristiwa yang akan datang itu sudah prediksikan oleh Joyoboyo ini. Jadi Joyoboyo ini bagi orang Jawa, orang di Jawa pasti kenal sekali Joyoboyo, siapa Joyoboyo. Nah, dalam serat Musaror ini digambarkan bahwa Joyoboyo itu sebenarnya adalah orang Hindu, tetapi mempunyai seorang guru yang berasal dari Islam. Dan guru ini berasal dari Turki, yaitu bernama Sultan Mevlana atau Maulana Ngali Samsudin. Nah, Samsudin ini bisa jadi Samsuddin. Tapi lidah Jawa mengatakan jadi Samsudin. Di serat Musaror ini dikatakan bahwa Joyoboyo ini didatangi oleh gurunya, yaitu Sultan Maulana Ngali Samsudin. Dikatakan bahwa hei Joyoboyo, di dalam dirimu titisan Wisnu yang ada dalam dirimu. Karena dalam serat ini dikatakan bahwa Joyoboyo ini adalah titisan dari Dewa Wisnu. Titisan Dewa Wisnu yang ada dalam dirimu itu hanya akan bertahan sampai 3 generasi. Setelah 3 generasi itu, maka akan datang era baru, yaitu era keislaman. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana Sultan Maulana Ngali Samsudin ini bisa sampai ke Jawa dan bisa sampai ngajari Joyoboyo. Kemudian ada juga serat Manikmoyo dumugi Demak. Dalam serat Manikmoyo dumugi Demak ini dikatakan bahwa Jawa itu terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama, generasi para Brahmana. Kemudian generasi kedua, generasi Islam. Generasi ketiga masih dirahasiakan. Nah, dalam generasi Islam inilah, di situ disebutkan bahwa orang-orang Ngerum akan datang untuk mengislamkan Jawa. Kemudian ada juga serat Joko Mursodo. Serat Joko Mursodo ini menceritakan tentang seorang pemuda. Dia putra Turki Utsmani, putra Sultan Turki Utsmani, yang namanya juga Sultan Al-Gabah. Diceritakan bahwa Joko Mursodo, nah ini kalau kita mikir, apa ada orang Turki Utsmani bernama Joko Mursodo? Kan sangat sulit kita nalar ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi seorang pangeran dari Turki Utsmani bernama Joko Mursodo ini digambarkan dia diperintah oleh ayahnya untuk menemukan jati diri. Jadi dia melakukan pengembaraan. Dia mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain, kemudian pada akhirnya dia sampai mengembara di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini, Joko Mursodo menemukan kesaktian yang luar biasa. Kemudian dia pulang ke Turki Utsmani. Setelah dia pulang ke Turki Utsmani, ternyata di sana sedang terjadi suatu peristiwa yang penting, yaitu ibundanya sedang dalam kondisi sakit parah. Nah, dengan kemampuannya yang didapatkan dari Pulau Jawa, Joko Mursodo ini kemudian mampu menyembuhkan ibunya. Jadi kalau kita lihat dari serat Joko Mursodo ini, kita akan menemukan gambaran bahwa ternyata orang Jawa itu mereka tidak selamanya ketika melihat sesuatu yang asing itu kemudian dikultuskan sedemikian tinggi. Mereka masih tetap menjaga harga diri mereka.
di mana di situ digambarkan Joko Mursodo mendapatkan kesaktian dari Pulau Jawa. Jadi tidak melulu Pulau Jawa mendapatkan sesuatu dari luar, tetapi orang luar juga mendapatkan sesuatu dari Pulau Jawa. Ini dari serat Joko Mursodo. Kemudian selain serat Joko Mursodo, ada juga banyak lagi seperti legenda-legenda yang ada di masyarakat. Mungkin teman-teman yang dari Pacitan mungkin tahu, Pacitan Jawa Timur, tahu situs yang namanya Sentono Gentong. Ada ya yang dari sini, yang dari Pacitan, dari Jawa Timur? Atau ada yang mungkin pernah mendengar situs Sentono Gentong? Atau mungkin ada yang pernah ke sana? Di Lamongan Mas ya. Gimana? Di Lamongan bukan sih itu Mas? Oh, di Lamongan juga ada? Enggak, itu tempatnya di Lamongan bukan sih? Oh, di Lamongan ya, bukan di Pacitan ya? Enggak, di Pacitan juga ada, dan tahunya saya itu di Pacitan. Oh, mungkin saya keliru mungkin. Ya mungkin bisa jadi. Tapi setahu saya di Pacitan, saya pernah sampai sana juga. Nah di situs Sentono Gentong itu, dalam gentong itu ada tulang belulang manusia. Diyakini bahwa tulang belulang itu merupakan tulang belulang manusia yang dijadikan tumbal oleh penguasa Turki untuk menenteramkan Pulau Jawa. Nah, kebanyakan serat-serat cerita-cerita itu mengatakan bahwa dulu Pulau Jawa itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, dihuni oleh jin-jin, dihuni oleh orang Jawa mengatakannya pada masa itu buto ijo, raksasa, sehingga tidak ada orang yang berani menempati, dan kemudian makhluk-makhluk itu dikalahkan, diserang oleh orang-orang Turki Utsmani, kemudian Pulau Jawa berisi manusia. Salah satunya ada Syekh Subagir yang melenyapkan jin-jin itu. Ini menurut legenda-legenda yang ada di Jawa ya. Kebenarannya wallahu alam. Tapi bagaimanapun juga legenda-legenda ini dijelaskan, diceritakan dari generasi ke generasi. Ada juga itu legenda yang malah ini termasuk kehebatan orang Jawa. Orang Jawa ini kan beda, misalnya orang-orang biasanya kan begini, kalau yang sudah sesuatu dari luar itu kelihatannya wow gitu, sehingga seolah-olah yang dari lokal itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi orang Jawa sejak dari dulu itu mereka tidak seperti itu. Mereka menggambarkan contohnya seperti di tadi serat Joko Mursodo. Ada di legenda yang khususnya dari daerah saya sendiri, dari daerah Pati. Teman-teman yang dari daerah Kalisedenan Pati, mungkin dari Demak, dari Rembang, dari daerah sekitaran Semarang, atau mungkin teman dari Jawa Timur, mungkin pernah dengar tentang cerita Syekh Janggung Landoh atau Saridin. Ada yang pernah dengar ya? Orang Pati Mas Taufik. Orang Pati ngerti lah. Nah, orang Pati pasti tahu. Atau orang Demak, orang Kudus pasti tahu. Nah, di makam Syekh Janggung Landoh itu, atau Saridin itu di sana ada gentong yang ditulisi dengan apa? Gentong Turki. Menurut legenda, kepercayaan orang-orang Pati, gentong itu dibawa oleh Saridin dari Turki. Mengapa Saridin bisa membawa gentong dari Turki? Nah, ceritanya begini. Jadi Syekh Janggung Landoh, Syekh Janggung atau Saridin itu sebenarnya itu merupakan tokoh yang menarik, dan saya kepingin sekali menulis novelnya. Itu
beliau itu kalau kita gambarkan itu seperti Jack Sparrow. Teman-teman pernah melihat film Pirates of Caribbean itu ya. Jadi Saridin itu orangnya itu wajahnya tidak ganteng. Orangnya itu amburadul seperti tampilan luarnya. Tapi dia selalu bisa menyelesaikan masalah dari setiap pengembaraannya. Jadi dia mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan sampai ke Cirebon, bahkan sampai beliau diangkat sebagai iparnya Sultan Agung. Makanya beliau itu mendapatkan gelar Raden. Karena apa? Syekh Janggung Lando itu Saridin itu beliau apa? Dinikahkan dengan adiknya Sultan Agung. Ceritanya adiknya Sultan Agung ini kalau punya suami biasanya suaminya meninggal. Dan ternyata dengan Saridin ini tidak. Saridin kuat dia. Nah, dari sekian cerita pengembaraan Saridin ini, ada cerita pengembaraan Saridin berasal Saridin mengembara sampai ke Turki. Dan itu pengembaraannya itu tidak dengan perjalanan semestinya manusia, tetapi dengan menggunakan hanya 2 biji buah kelapa. Itu pemberian Sunan Kalijogo, karena Saridin ini adalah muridnya Sunan Kalijogo. Nah, ceritanya Saridin ini ya, dia sampai ke Turki dan di sana ternyata dia bertemu dengan suatu peristiwa yang lumayan chaos, karena pada saat itu ketika dia sampai di Turki ada seorang bernama Toyo. Ini juga apa mungkin orang Turki ada yang bernama Toyo, Suntoyo atau siapa? Saya juga nggak tahu itu. Kelihatannya setahu saya dan mungkin teman-teman yang belajar di Turki nggak ada orang Turki dari dulu sampai sekarang itu namanya Toyo, itu belum ada. Setahu saya loh. Nah, ceritanya Toyo ini dituduh oleh kepala desa setempat, dia katanya mencuri cangkul dan sebagai hukumannya dia akan dipotong tangannya. Istri Toyo ini memberikan pembelaan, oh enggak seperti itu, suami saya enggak mungkin mencuri. Itu hanyalah rekayasa dari kepala desa karena dia ingin mengganggu saya. Nah, disitulah tampil Saridin. Saridin dengan lagaknya seperti Jack Sparrow itu, dia seperti orang pura-pura gendeng gitu. Dia mengatakan bahwa cangkul itu sudah jangan dipermasalahkan. Biarkah cangkul itu saya ganti dengan cangkul emas. Nah, dari situ kemudian kepala desa keceplosan. Oh iya beneran. Kalau benar kamu bisa mengganti cangkul itu menjadi cangkul emas, maka saya berjanji tidak akan mengganggu istri Toyo lagi. Nah, dari situ kelihatan bahwa kepala desa itu ternyata hanya bersiasat saja dia memfitnah si Toyo karena ingin mengganggu istrinya. Tapi pada akhirnya ternyata Syekh Janggung Lando, si Saridin akhirnya memberikan cangkul emas juga. Tapi sampai saat itu kepala desa belum mengakui. Nah, setelah kepala desa mengakui bahwa dia hanya bersiasat, dia memfitnah Toyo ini, maka cangkul emas itu berubah menjadi sapu ijuk. Nah, legenda-legenda, cerita-cerita, serat-serat yang ada di Pulau Jawa ini tidak menggambarkan secara ilmiah langsung tentang hubungan antara orang-orang Jawa dengan Turki Utsmani. Tidak ada menggambarkan langsung seperti itu. Semuanya hanya simbol. Simbol dan penuh dengan cerita-cerita gaib, penuh dengan cerita-cerita mistik. Ini yang menjadi kesulitan saya juga dalam meneliti mengenai masalah pengaruh, belum pengaruh dulu, tapi masalah hubungan Turki Utsmani dengan Jawa. Tetapi alhamdulillahnya saya menemukan beberapa data-data, baik dari data yang ada dari Indonesia maupun data yang berasal dari Turki Utsmani sendiri.
Data yang dari Indonesia mengatakan bahwa ketika Kerajaan Demak yang dipimpin oleh pada saat itu Sultan Trenggono, ketika mau menaklukkan Panarukan ini berada di Jawa Timur, dan itu pada saat itu masih kerajaan Hindu. Ketika mau menaklukkan Panarukan, itu Turki Utsmani, tentara Jawa dibantu oleh prajurit dari Turki Utsmani dengan ketuanya Koja. Koja ini kan bisa jadi berasal dari kata-kata Hoja. Kalau Hoja kita kenal, teman-teman yang belajar di Turki pasti kenal. Hafid dari sini Hoja, biasanya kan gitu. Hoja. Tapi di situ disebutnya Koja Zainal. Koja ini kemungkinan Hoja. Dan di situ dan kemudian ketika orang-orang Jawa, prajurit Jawa menaklukkan Pajajaran, karena ceritanya begini, Majapahit itu setelah tumbang, salah satu di antara Pangeran Majapahit itu ada yang berusaha untuk mendirikan Pajajaran lama. Dan di situ kemudian dihancurkan sekalian oleh oleh Kerajaan Demak. Pada saat Kerajaan Demak mau menghancurkan Pajajaran itu, Turki Utsmani menyumbang beberapa meriam. Di situ teman-teman bisa melihat sumbernya, ada di tesis saya. Mas Taufik sudah punya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihatnya. Itu real itu potretan sejarahnya ada. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa orang-orang Jawa dan orang-orang Turki itu sudah berhubungan pada masa itu. Bahkan seorang sejarawan dari Portugis, siapa namanya, yang terkenal itu Tom Pierce, ya, dari Portugis. Itu dia pernah menulis dalam bukunya. Tom Pierce ini hidup pada masa Sultan Trenggono, dan dia pernah datang ke Demak juga. Dia juga memotret beberapa peristiwa tentang, misalnya kan kita kadang bertanya-tanya, Kerajaan Demak kan katanya besar, tapi sekarang bekas kerajaannya di mana? Di situ Tom Pierce juga memotret mengapa tidak kita temukan bekas-bekas Kerajaan Demak itu, dia memotretnya di situ juga. Nah, dia sempat menuliskan dalam bukunya, itu dia mengatakan bahwa Sultan Trenggono pada masa itu pernah mengatakan bahwa saya akan menjadi Turko Sekundo. Turko itu Turki, Sekundo dari kata-kata second. Ini menggunakan bahasa Tom Pierce itu tadi. Artinya saya, Sultan Trenggono, itu akan menjadi Turki kedua. Jika Turki Utsmani mampu menaklukkan 2/3 dunia, yang kebanyakan ada di Eropa dan di Timur Tengah, maka Sultan Trenggono berambisi dia ingin menaklukkan seluruh Asia Tenggara. Tapi sayangnya cita-cita beliau tidak kesampaian. Bahkan Sultan Trenggono ini ceritanya wafatnya sepele. Dia terbunuh karena ketika melakukan lawatan ke Kadipaten Surabaya. Masa itu Surabaya menjadi kadipatennya Kerajaan Demak. Ketika dia melakukan lawatan di Surabaya, anaknya Bupati Surabaya ini main panah-panahan. Dan panah-panahan itu
ada racunnya ternyata. Itu tidak sengaja nyasar kena ke Sultan Trenggono. Padahal Sultan Trenggono itu ceritanya sakti. Sultan Trenggono adalah raja Demak yang paling sukses karena beliau bisa menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan di Jawa. Jadi dari potret itu kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang Jawa hubungannya dengan Turki Utsmani. Kemudian yang dari sumber yang berasal dari Turki Utsmani. Sumber yang berasal dari Turki Utsmani itu yang saya dapatkan itu ada seorang pedagang yang juga ulama yang berasal dari Jawa. Itu dia ini berada di arsip yang berada di Kahetani. Teman-teman nanti kalau yang berada di Turki, kalau yang ingin tahu misalnya, nanti insya Allah akan saya kasih tahu nomor-nomor arsipnya. Di situ dikatakan bahwa seorang ulama yang berasal dari Jawa, dan selain ulama dia juga seorang pedagang, dia datang ke Istanbul, dia menginap di dekat Masjid Beyazid. Teman-teman yang ada di Turki pasti tahu kan Masjid Beyazid yang berada di dekat Grand Bazar itu. Dia menginap di sekitaran daerah Grand Bazar situ, dekat dengan Masjid Beyazid. Dia menunggu berhari-hari untuk bertemu dengan Sultan Turki Utsmani. Kemudian setelah bertemu dengan Sultan Turki Utsmani, dia memberikan surat. Yang surat itu ditulis dalam bahasa Arab, karena pada masa itu bahasa internasional adalah bahasa Arab. Dan ini termasuk nilai positif dari Turki Utsmani. Turki Utsmani itu walaupun menguasai 2/3 dunia, dia tidak mau menjadikan bahasa Turki sebagai bahasa dunia, tidak. Dia masih mengakui bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Di situ dia di surat itu dia meminta perlindungan kepada Sultan Turki Utsmani agar Sultan Turki Utsmani melindungi perdagangan yang ada di Pulau Jawa. Melindungi dari apa? Dari hegemoni para kolonial. Karena pada masa itu sudah memasuki awal-awal abad 19. Memasuki awal abad 19, ini saya carikan tahunnya tahun berapa. Pada tanggal 25 Rabiul Awal 1276. Saya bantu share screen Mas ya. Data yang dari tesis. Boleh. Pada tanggal ini sudah terlihat? Ya. Sudah ya? Betul. Jadi ini dari arsip yang berasal dari Turki, yang ditulis pada masa, saya menggunakan kata-kata Ottoman Empire. Di situ ada ulama Jawi, bernama Haji Muhammad Azhari bin Haji Abdullah. Pada tahun 1276 Hijriah, sekitar 1859 Masehi, seorang Jawa bernama Haji Muhammad Azhari bin Haji Abdullah datang ke Istanbul dan menginap di Masjid Jami Sultan Beyazid. Bla 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 di situ. Jadi tepatnya hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Ini pas hari santri.
Jadi pas hari santri dia datang ke Istanbul itu. Dia datang ke Istanbul, dia menulis suratnya ini, ata abdun min makanin ba'idin yaqsudu rihaba sahatikum as-sa'id sahibu raha sahibu roja wasyakwan wa huwa min ardi mamlakatil jawi yatlubu wa yaltamisu wa yartaji min ad-daulah al-aliyah. Di sini menggunakan daulah al-aliyah. Sahibul mamlakah, menggunakan mamlakah ini. Sorry, saya kurang teliti. Tadi saya mengatakan bahwa sumber-sumber klasik itu mengatakan khilafah, tapi tidak. Ternyata di sini sudah menggunakan mamlakah. Ingat, mamlakah dengan khilafah. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan, ya khilafah itu. Mamlakah juga sistem pemerintahan, yang kalau kita artikan kerajaan atau dinasti lah. Di situ disebutkan sampai akhir wahada wal matlub wal ma'mul minallah wa minkum. Ini permintaannya adalah minat tijarah la tatasyiru 'inda jami'i jinsil kafaroh. Jadi dia ingin mendapat perlindungan dari siapa? Dari Sultan Turki Utsmani. Dan menariknya Haji Muhammad Azhari ini beliau datang itu tidak hanya berbekal dirinya sendiri, enggak. Tapi dia juga menggunakan bekal referensi. Sebagaimana kita kalau misalnya ingin ketemu sama profesor siapa, kita menggunakan referensi. Saya muridnya profesor ini, saya muridnya profesor ini. Beliau juga seperti itu. Beliau menggunakan referensi dan referensinya tidak tanggung-tanggung. Teman-teman yang berasal dari pesantren pasti tahu kitab Al-Bajuri. Syarahnya kitab Takrib. Nah, referensinya itu, referensi yang dibawa oleh Haji Muhammad Azhari ini itu berasal dari apa? Dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu adalah pengarang kitab Al-Bajuri. Nah, di sini bisa kita lihat betapa orang Jawa pada masa itu mereka sudah mengenal dunia internasional. Dan di sini juga kita bisa melihat gambaran-gambaran orang-orang Jawa yang datang ke Turki Utsmani, yang ini arsipnya berasal dari arsip Turki Utsmani, bukan arsip dari Indonesia atau arsip dari luar, bukan. Dan arsipnya masih tersimpan rapi saat ini, masih tersimpan rapi di Kahtani. Teman-teman yang Turki yang masih saya sarankan, yang suka sejarah ya maksudnya ya, saya sarankan sering-seringlah datang ke tempat arsip yang ada di Istanbul itu, lengkap sekali di situ. Coba cari ketik ketik kata kunci Jawi, C yang tidak ada ekornya itu, kemudian A, kemudian V, kemudian I, Jawi. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali. Saya sudah mengumpulkan itu sekitar 200-an arsip, yang arsip Turki Utsmani yang berhubungan dengan Jawi. Tetapi sayangnya saya belum sempat menerjemahkan semuanya, belum sempat. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui bahwa Jawi yang dimaksud di situ adalah bukan Jawa, bukan, tetapi Nusantara. Karena pada masa itu Nusantara merupakan kekuasaan Jawa. Oleh karena itu orang-orang Arab, orang-orang luar Asia Tenggara menyebut orang-orang yang berasal dari Nusantara itu dengan istilah Jawi. Orang-orang Arab menyebutkan ashabul Jawiyin. Orang-orang Turki Utsmani menyebut ashab Jawi. Itu semua orang-orang Nusantara. Tapi yang Haji Muhammad Azhari ini dia pure orang Jawa.
Mengapa saya mengatakan pure orang Jawa? Saya sudah meneliti siapa siapa Syekh yang Haji Muhammad Azhari ini yang datang ke Istanbul itu. Siapa orang ini? Oh, ternyata beliau itu ulama besar. Kelihatannya saya cantumkan di sini, tapi oh bukan, belum saya cantumkan di sini, di tulisan saya yang lain. Beliau tidak salah berasal dari Banyumas, kalau tidak salah. Mohon maaf Mas Ulin, mungkin kemudian tinggal 2 menit lagi mungkin bisa di ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman. 2 menit lagi ya? Masih banyak kah? Oh ya, boleh. Enggak, monggo kalau kan masih banyak kira-kira bisa. Ini ya. Jadi yang saya jelaskan ini cuma pengantarnya saja ya. Kan belum saya jelaskan ke masalah pengaruhnya. Nah, pengaruh dari Turki Utsmani ke Pulau Jawa itu apa? Ke Jawa itu apa saja? Yang saya sebutkan di tesis saya sebenarnya baru sedikit, tetapi walaupun sedikit itu merupakan kajian yang ilmiah, insya Allah, bukan kajian yang asal-asalan. Contohnya mengenai misalnya ada daerah di Jawa itu kalau tidak salah di 2 tempat, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, nggak tahu di daerah yang lain ada atau tidak. Ada daerah bernama Ulu Jami. Teman-teman kenal daerah Ulu Jami? Pemalang ya? Ya, Pemalang ada, kemudian di daerah-daerah Kendal situ juga ada. Ulu Jami itu bahasa apa? Bahasa Jawa? Enggak ada. Kemudian bahasa Arab? Bukan, juga bukan. Bahasa Sanskerta? Bukan. Ya Ulu Jami ya Ulu Jami itu. Taufik yang tinggal di dekat Ulu Jami tahu itu. Nama sebuah masjid yang ada yang terkenal ya, maksudnya yang terkenal di Bursa, karena Ulu Jami kan sebenarnya tidak hanya di Bursa saja, banyak. Ulu Jami kan Grand Mosque kan, artinya masjid yang masjid agung, artinya masjid agung. Dan di daerah-daerah itu dekat-dekatnya itu ada makam ulama yang berasal dari Turki, itu salah satunya. Kemudian pengaruh yang lain, penggunaan simbol-simbol seperti bulan dan bintang yang digunakan di simbol-simbol Mataram, bendera Mataram. Kemudian ada di bendera, ini bendera Mataram ya, kita lihat Mas Taufik. Nah, ini bendera Mataram ini. Kita lihat orang Turki Utsmani, warna kebanggaan mereka adalah putih dan merah. Ini Mataram menggunakannya. Dan orang Turki Utsmani itu bangga dengan simbol bulan sabit. Jadi walaupun bulan sabit ini bukan berasal dari Islam loh. Walaupun memang dalam referensi Islam juga ada. Tapi bulan sabit ini di Turki khususnya itu penggunaannya tidak sebelum Islam ada, mereka juga sudah menggunakan simbol bulan sabit ini. Kita lihat, ini kan Turki Utsmani banget, tapi kita lihat ada kerisnya. Nah inilah kehebatan orang-orang Jawa itu. Orang-orang Jawa itu walaupun mereka melihat ada bangsa yang tinggi dari mereka tidak mau terus saya harus tunduk, saya harus menjadi pengikutnya, saya harus menjadi bawahannya, tidak. Tapi orang-orang Jawa mengakui bahwa mereka itu hebat, mengakui bahwa orang-orang Turki Utsmani itu pemimpin Islam pada masa itu. Tetapi orang-orang Jawa punya identitas sendiri. Oleh karena itu dikasih simbol keris. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah, bagaimana di sini ada ini ada di Kiai Grudo ini, teman-teman yang pernah di Solo. Ini ada simbol bulan.
ini bintang. Ini hebatnya dikasih matahari. Ini kan hampir sama dengan simbol-simbol Turki Utsmani. Tapi bedanya ini dikasih matahari. Ini perlu kita teliti lagi simbol-simbol seperti ini. Ke bawah lagi mungkin, Mas. Ini juga. Ini ada di Solo. Surakarta. Ini merupakan simbol korps prajurit Surakarta. Kasunanan Surakarta. Kita lihat ada bulan, ada bintang, tapi hebatnya di sini ada matahari, bedanya. Dan di sini simbol mahkota Jawa. Ini adalah pengaruh Turki Utsmani, tetapi yaitu tadi sudah saya katakan bahwa orang Jawa mereka tidak mau ketika dia ada bangsa yang lebih besar gitu, mereka tidak mau lebur dalam arti harus semuanya harus sama seperti itu, enggak. Oleh karena itu tidak kita temukan satu dokumen pun bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa itu merupakan vandal atau bawahan dari Turki Utsmani, bukan. Mereka hanya mengakui bahwa Turki Utsmani adalah kerajaan yang besar. Dan orang-orang Jawa juga punya kesultanan Islam sendiri. Ini juga ada Kiai Mane, Sembodo, ini ada di kalau tidak salah di Meriamnya Surakarta. Teman-teman yang yang nanti misalnya ke Keraton Solo, coba lihat, teman-teman akan menemukan ini, simbol-simbol seperti ini. Ini kan hampir sama dengan Turki Utsmani. Ini sudah modern ini. Sudah mulai modern, makanya sudah ada meriam. Ini seperti simbol kan, Merter kan, dan yang lain-lain. Selain itu, selain orang Jawa juga terpengaruh oleh Turki Utsmani, orang Jawa juga memberikan pengaruh pada Turki Utsmani. Itulah kehebatan Jawa, dan kelihatannya karena waktunya sudah hampir habis, atau mungkin sudah habis mungkin. Dari saya mungkin cukup ini saja. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan, atau mungkin teman-teman masih ingin pembahasan yang lebih mendalam, karena ini sebenarnya belum menohok ke pembahasan yang lebih dalam. Sebenarnya saya agak risih juga dengan buku-buku yang mohon maaf, bukan berarti saya antipati, bukan, tetapi ini dalam kerangka ilmiah, seperti penjelasan Ustadz Felix. Coba Ustadz Felix itu suruh untuk membaca arsip Turki Utsmani, bisa tidak? Saya yakin tidak bisa. Teman-teman yang belajar di Turki saja, membaca arsip Turki Utsmani saja, belum tentu bisa. Jangankan bahasa Turki Utsmani, bahasa Turki saja, bisa apa tidak? Saya yakin tidak bisa. Dan fatalnya, buku-buku yang ditulis oleh oleh Ustadz Felix itu, malah sumber-sumbernya berasal dari luar. Kemudian ada Ustadz Salim Afillah yang membuat jejak khilafah, buku jejak khilafah, dan yang lain-lain itu. Ya memang perlu pembahasan yang lebih lanjut. Ya, ini sebenarnya kebetulan ini Mas kalian ada pertanyaan dari Mas BJ tadi. Ini mumpung Mas Ulin lagi bahas soal itu ya. Gimana ini menurut Mas Ulin ini mengenai novelnya Salim Al-Fillah, Sang Pangeran dan Janisari Terakhir itu? Jika dibaca dalam konteks sejarah relasi Ottoman Mataram Jogja ini, adakah bukti-buktinya? Ini Mas BJ sekalian, mumpung jenengan lagi membahas itu tadi. Begini, saya belum membaca yang buku novelnya Salim Al-Fillah yang tentang Sang Pangeran dan Janisari Terakhir ini. Mungkin nanti saya ingin mendapatkan tambahan masukan mungkin dari Mas BJ apa yang dibahas di situ. Tetapi intinya tentang Pangeran Diponegoro, dengan hubungan antara Pangeran Diponegoro dengan Turki Utsmani, intinya sudah saya tulis juga di tesis saya. Dan sebenarnya ini juga menjadi motivasi saya ketika saya belajar ke Turki. Karena pada saat itu saya mendapatkan tulisan-tulisan di internet gitu bahwa Pangeran Diponegoro itu
dibantu oleh Turki Utsmani, bla 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 bla, lain-lain dan macam-macam gitu. Dibantu oleh Turki Utsmani, mendapatkan persenjataan dan lain-lain seperti itu. Sehingga saya sebagai mahasiswa sejarah peradaban Islam pada masa itu, saya tertarik sekali. Dan dari situ saya memaparkan kepada tim yang menguji beasiswa, tim YTB. Saya memaparkan dengan argumen-argumen yang saya dapatkan dari internet, belum saya teliti dari buku. Mereka tertarik juga. Akhirnya saya dapat tiket beasiswa belajar ke Turki. Salah satunya adalah itu. Nah, ketertarikan saya ini kemudian karena saya sudah membuat plan tentang tesis saya. Plan itu sudah saya tulis, dan ketika sudah mau saya eksekusi, ya, ternyata saya mendapatkan kesulitan sekali mendapatkan sumber tentang bahwa Pangeran Diponegoro itu mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani. Bahkan saya sempat chattingan dengan Peter J. Carey itu, yang beliau spesialisasi Pangeran Diponegoro. Beliau sendiri juga belum mendapatkan. Bahkan beliau menantang saya, kalau kamu bisa dapat bukti bahwa Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh Turki Utsmani, maka saya akan mengajak kamu dalam sebuah seminar. Saya ditantang pada masa itu sama Peter J. Carey itu yang ahli Pangeran Diponegoro itu. Teman-teman pasti tahu, dan itu pasti menjadi salah satu rujukan di Sang Pangeran ini, novelnya Salim Afillah ini. Pasti ada itu. Pasti ada pembahasannya. Mungkin kalau gini ya Pak, Mas BJ coba, mungkin kalau Mas BJ berkenan bisa ngasih gambaran gitu. Termasuk ini ada kan subbab Mas di tesis jenengan yang membahas tentang Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü Güneydoğu Asya'daki en büyük savaşın motivasyonu referansan olarak kullanılmıştır. Misalnya Jawa Savaşı, Güneydoğu Asya'daki Savaşı dan lain sebagainya. Ini coba bisa jenengan gambarkan. Tapi sebelumnya kalau Mas BJ mau ngasih gambaran tentang bukunya siapa, Salim Afillah, silahkan, monggo Mas BJ kalau masih ada. Saya kira Mas BJ duluan. Monggo Mas BJ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekian lama nggak ada kabar, nggak dengar kabar dari kalian. Semoga sehat-sehat semua. Sebenarnya begini ya, saya juga belum baca, selain hanya sekilas perdebatan-perdebatannya, termasuk juga sempat membaca yang dari Peter Carey sendiri terhadap isu kemarin ini. Nah, sebenarnya yang saya ingin tekankan dalam konteks ini itu mungkin Mas Ulin apa istilahnya ya, bisa menunjukkan tambahan-tambahan data terkait dengan hubungan secara lebih dekat ya antara Mataram misalnya dengan Ottoman ini gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau melihat agak lebih luas ya, ini kan novel. Jadi kalau kata Zaki Hairul Umam itu banyak penggeseran fakta sejarah bahkan gitu ya. Artinya betul-betul kita tidak bisa menjadikannya novel ini sebagai apa istilahnya, meskipun oleh sebagian orang yang tidak paham bagaimana menempatkan posisi karya sastra itu kadang dianggap sebuah kebenaran juga gitu loh, novel-novel sejarah kayak gini. Ini memang jadi edukasi kita bareng-bareng ya, literasi macam ini gitu. Tetapi kalau menurut saya Mas Ulin kali ini, dan mungkin nanti ada rekamannya, lebih bisa menunjukkan kalau ada lewat risetnya Mas Ulin ini data-data lanjutan gitu, tambahan-tambahan baik itu ketika yang ditulis di tesisnya atau mungkin ada tambahan setelah ketemu ketika di Indonesia gitulah. Silakan Mas Ulin, monggo. Di-unmute dulu Mas Ulin. Oke, Mas BJ, selamat malam Mas BJ. Halo, monggo dengan tanggapan. Oke. Jadi begini, sampai saat ini saya memang belum menemukan data-data sejarah baik itu dari dalam negeri
bahkan dari Belanda sekalipun, atau mungkin dari Turki Utsmani sekalipun, yang menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro, Perang Jawa itu mendapatkan sokongan dari Turki Utsmani. Memang dalam beberapa bukunya Salim Al-Fillah yang lain, karena novelnya Salim Al-Fillah ini sebenarnya kan begini. Kalau saya menurut persepsi saya ya, ini masih persepsi saya. Ini merupakan akumulasi dari buku-bukunya Salim Al-Fillah yang dia ingin menerapkan, ingin memberikan pemikirannya kepada khalayak umum, tetapi tidak dalam bentuk buku yang penuh dengan referensi seperti itu. Dia cuma ingin dia ingin memberikan kepada khalayak sebuah data menurut dia yang menurut dia benar, ingin disajikan secara ringan sehingga orang-orang tanpa sadar mengikuti dengan jalan pemikirannya. Menurut saya seperti itu. Karena di buku-buku Salim Al-Fillah yang lain, saya pernah membaca juga, itu dia menyebutkan bahwa kenapa di pantai selatan Jawa, Laut Kidul, itu muncul legenda seperti Ratu Laut Kidul, Nyi Blorong, dan lain-lain. Itu dia menyatakan di situ di buku-bukunya itu bahwa itu sebenarnya hanyalah taktik strategi dari orang-orang Belanda supaya orang-orang Jawa itu takut ke Laut Kidul, karena Laut Kidul itu menurut dia itu sangat potensial menjadi gerbang bagi bangsa lain termasuk Turki Utsmani untuk mendatangkan senjata-senjata bantuan. Seperti itu. Itu salah satu yang ada di pembahasan Salim Al-Fillah. Tetapi sekali lagi saya belum pernah menemukan data-datanya. Dan bahkan seperti yang saya katakan tadi, ahlinya Pangeran Diponegoro, Peter J. Carey itu, dia juga belum pernah, sampai sekarang dia belum pernah, dia mengatakan belum pernah mendapatkan data-datanya. Seperti itu. Adapun yang saya tulis di tesis, yang sebagaimana dibacakan oleh Mas Taufik tadi, itu kan kata-katanya motivation olarak, sebagai motivasi. Memang, ya, kalau Pangeran Diponegoro menjadikan Turki Utsmani sebagai motivasi, itu iya, data-datanya ada. Data-datanya ada itu. Peter J. Carey juga mengatakan sama seperti yang saya katakan. Data-datanya ada. Tetapi kalau mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani tidak. Karena apa? Bahkan Pangeran Diponegoro itu sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat itu beliau pernah kalau belum menginjakkan ke tanah suci, menurut kebiasaan orang Jawa pada masa itu pasti belum pernah menginjakkan kaki ke negara lain, misalnya ke Istanbul, ke Turki. Belum pernah. Tetapi Pangeran Diponegoro entah ini sebagai entah ini merupakan imajinasi beliau karena beliau ingin begitu saking inginnya ke Turki, beliau ingin sekali ke Turki. Tapi bukan tidak kesampaian. Beliau keburu tertangkap duluan. Entah karena imajinasi beliau, ataukah ini memang benar-benar beliau dikasih cerita sama Sultan Agung. Karena Pangeran Diponegoro ini kan cucunya Sultan Agung. Cicit ya. Cucu kedua. Dalam serat Pangeran Diponegoro, di situ Pangeran Diponegoro memberikan penjelasan bahwa Sultan Agung itu pernah ke Istanbul. Beliau di Istanbul belajar beberapa ilmu, termasuk ilmu agama, termasuk ilmu pemerintahan dan lain-lain. Dikatakan oleh Pangeran Diponegoro bahwa Sultan Agung itu pernah ke istana Topkapi.
Nah, istilah-istilah ini yang beliau dengar ini dari mana? Bisa jadi itu dari orang-orang yang pulang haji. Karena pada masa itu Makkah, Madinah masih dikuasai Turki Utsmani. Dan pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Turki Utsmani. Bahkan madrasah-madrasahnya adalah madrasah-madrasah Turki Utsmani. Sehingga kata-kata seperti itu sangat tidak kalau misalnya tidak asing di telinga Pangeran Diponegoro, sangat mungkin sekali. Yang menjadi kejanggalan, apakah mungkin Pangeran Diponegoro mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani? Padahal pada masa itu pada Perang Jawa kan tahun 1800 berapa? 35 ya. Sekitar tahun-tahun itu Turki Utsmani sendiri sudah repot menghadapi gemburan-gemburan aliansi Barat. Sehingga Turki Utsmani sudah tidak mampu membantu bangsa-bangsa lain, termasuk Aceh sendiri. Ada data di tesis saya, pada tahun-tahun itu orang Aceh juga meminta bantuan Turki Utsmani. Tetapi Turki Utsmani tidak mampu dia. Kemudian Turki Utsmani meminta kerajaan-kerajaan yang di dekat dengan Aceh untuk mengadakan perang suci. Itu korespondensinya itu lewat seorang pedagang yang berasal dari Pekalongan kalau tidak salah. Dari surat itu, seorang pedagang yang dari Pekalongan ini, dia ayahnya menetap di Singapura. Singapura pada masa itu masih Islam ya, masih Muslim. Dan dari situ kemudian surat itu menyebar, termasuk diantaranya ke Jawa. Akhirnya orang-orang Jawa membantu Aceh untuk menyerang Portugis, dan Aceh berhasil menang dari Portugis pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa memang pada masa itu Turki Utsmani sudah kerepotan sekali. Orang-orang Barat kan mengatakan bahwa pada masa itu orang-orang Turki sudah hampir memasuki yang sakit Eropa itu. Kalau orang-orang Turki Utsmani pada masa itu kerepotan menghadapi gemburan-gemburan negara yang lain, sementara Aceh sendiri yang merupakan Aceh kan secara terus terang mengakui Turki Utsmani sebagai di atasnya, dalam arti Aceh secara formal pada saat itu menyatakan diri sebagai vandal dari Turki Utsmani kan. Lawang Aceh saja yang secara formal berada di bawahnya, secara formal masih dalam lingkungan kekuasaannya, itu tidak bisa dibantu kok. Apalagi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini kan beliau tidak mempunyai kerajaan. Beliau tidak mempunyai kesultanan. Beliau hanyalah bisa dikatakan kalau mungkin sumber-sumber orang-orang Belanda bisa dikatakan beliau adalah pemberontak. Wong beliau itu bukan dari kerajaan. Dari sini masuk akal sekali. Ditambah lagi tidak ada referensi-referensi yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu mendapatkan dukungan dari Turki Utsmani. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain, sudah saya katakan tadi, hubungan antara Pangeran Diponegoro Perang Jawa dengan Turki Utsmani itu tidak lebih dari sekedar motivasi saja. Saya katakan motivasi karena coba kita lihat, dan data-data sejarah juga ada, seperti Pangeran Diponegoro menggunakan gelar Sultan Abdul Hamid, Ngabdul Kamid. Padahal Sultan Abdul Hamid itu hidupnya jauh sebelum Pangeran Diponegoro. Tidak sezaman dengan Pangeran Diponegoro. Beliau menggunakan gelar Sultan Abdul Hamid. Kemudian tentara-tentaranya ada yang digelari Bulkiyo, ada yang digelari Turkiyo. Turkiyo kan dari kata-kata Turki. Bulkiyo kan dari kata-kata Bulgi ada. Kemudian ada
Basa. Basa berasal dari pasa, seperti Sentot Ali Basa. Nah, Ali Basa, Sentot Ali Basa itu bukan nama sebenarnya. Sentot Ali Basa kan dia seorang yang masih muda ceritanya dia itu. Tapi karena dia larinya kenceng, dia perangnya kenceng, dia itu dikasih gelar sama siapa? Sama Pangeran Diponegoro dengan gelar Sentot. Sentot itu seperti apa? Ketika kita melemparkan anak panah itu mak sentot, artinya mak sentot itu lari dengan kencang. Sentot, kemudian dikasih gelar Ali Basa. Ali Basa itu dari kata-kata Ali Pasa. Kalau ini iya, Pangeran Diponegoro memang menggunakan apa? Menggunakan jenjang kemiliteran, walaupun jenjangnya itu sebenarnya tidak sama dengan jenjang yang ada di Jeniseri. Itu bisa teman-teman lihat juga di tesis saya. Karena jenjang-jenjang di Jeniseri itu juga ada sama. Tetapi beda dengan susunan yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Walaupun nama-namanya ada yang diadopsi oleh Pangeran Diponegoro dari nama-nama yang digunakan oleh Turki Utsmani, yang digunakan oleh Jeniseri. Itu mungkin sekelumit tentang tentang Pangeran Diponegoro dan Jeniseri. Dan toh pun berakhirnya Jenisari itu kan tidak pada masa Pangeran Diponegoro, setelah Pangeran Diponegoro kan. Itu berakhirnya Jenisari. Jadi kalau kita hubungkan itu seperti apa? Seperti hadis Mungkotek. Hadis Mungkotek itu kan terputus riwayatnya. Bisa jadi terputus riwayatnya, bisa jadi antara tahun dari satu cerita dengan cerita yang lain itu hubungan itu tidak nyambung. Seperti misalnya Mas Taufik misalnya. Mas Taufik dikasih pedang sama sama Insinyur Soekarno. Nah, ini nyambung nggak? Nggak nyambung, nggak masuk. Wong Mas Taufik itu hidupnya tahun-tahun ini, Insinyur Soekarno sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ini Mungkotek namanya, nggak nyambung. Jadi tentang Jenisari, kemudian Perang Jawa, kemudian Pangeran Diponegoro itu tidak lain hanyalah Pangeran Diponegoro hanyalah termotivasi dari Turki Utsmani saja. Bantuan sampai saat ini walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada, tapi sampai saat ini belum ada data yang mengatakan bahwa perang Diponegoro itu dibantu oleh Turki Utsmani. Memang dalam perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro sempat menggunakan senjata modern juga, tetapi kebanyakan senjata modern itu adalah senjata rampasan. Bayangkan Pangeran Diponegoro itu orangnya sakti beliau. Tidak hanya beliau, laskar-laskarnya juga sakti. Sehingga mereka mampu merampas senjata-senjata yang demikian banyak. Mereka mampu menghadapi senjata-senjata modern dalam waktu yang terbatas, tapi dalam waktu yang cukup lama mereka tidak mampu. Nah, bagaimanapun kesaktian seperti itu tetap kalah dengan kemodernan. Itu fakta sejarah yang tidak mungkin dipungkiri. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Mas Sulin. Ini ada beberapa pertanyaan ya untuk ada beberapa teman yang pengen mau tanya langsung. Ini ada Mas Sidki, ada Mas Muammar juga. Tapi sebelum ke sana kita coba baca pertanyaan dari teman kita Faisal dari Malaysia. Dia ini juga mahasiswa Uluda. Dia tanya apa tujuan Utsmani ke Nusantara ini secara mendalam ya. Nah, pertanyaan ini sama dengan yang ditanyakan oleh Mas Muhammad Zaim ini. Menurut dia, kedatangan Turki ke Utsmani ke Nusantara itu bisa disebut ekspansi atau penjajahan. Kalau dijawab dalam perspektif Islam, pasti jawabannya akan dianggap sebagai jalan dakwah, kan seperti itu. Tapi secara objektif, ini sebenarnya bagaimana tujuan utamanya? Apalagi kita tahu bahwa Turki Utsmani itu butuh membangun kekuasaan-kekuasaan baru seperti itu. Monggo. Oke.
Jadi menurut saya, menurut perspektif saya didukung dengan data-data yang saya dapatkan, ya, saya katakan masih perspektif, ini masih hipotesa, belum menjadi satu pendapat yang ilmiah, belum, tapi masih hipotesa, tapi tetap didukung dengan data-data. Turki Utsmani datang ke Nusantara itu sebenarnya bukan datang, tetapi didatangkan. Jadi nggak datang mereka, tapi didatangkan. Contoh misalnya di Aceh. Mereka itu diundang. Kemudian jauh sebelum Aceh, itu ada yang namanya Pangeran Ali Jafer. Jafer ini kemungkinan Ali Ja'far. Ini berasal dari Riau. Ini data-datanya juga juga ada di arsip Turki Utsmani. Di situ dikatakan bahwa Ali Jafer ini dia mendapatkan penghargaan dari Turki Utsmani. Dan penghargaan itu didapatkan atas kesetiaan Ali Jafer kepada Turki Utsmani. Kemudian Ali Jafer ini, ya, bagaimana Ali Jafer ini bisa mendapatkan penghargaan seperti itu? Bagaimana Turki Utsmani bisa mengetahui kesetiaan Ali Jafer? Oh, ternyata sebelumnya itu sudah ada arsip-arsip lain yang mendukung peristiwa pemberian penghargaan kepada Ali Jafer ini. Oh, ternyata jauh sebelumnya itu Ali Jafer pernah mengirimkan surat ke Turki Utsmani, tapi tidak langsung ke Turki Utsmani. Kemana? Ke Makkah. Karena pada masa itu, Makkah seperti yang saya katakan, Makkah Madinah masih berada dalam kekuasaan Turki Utsmani. Ketika orang-orang yang berada di luar daerah-daerah dekat Turki Utsmani, ketika mereka ingin menyurat ke Turki Utsmani, pasti lewatnya ke Makkah dulu. Sekalian haji. Jadi Ali Jafer ini ternyata dia mengirimkan surat kepada Turki Utsmani lewat seorang syekh yang berasal dari Pulau Jawa. Surat itu isinya bahwa Ali Jafer ini dia ingin menjadi vandalnya Riau itu. Riau yang ada di bawah kekuasaan si Ali Jafer ini ingin menjadi vandalnya Turki Utsmani. Jadi kalau kita lihat dari Aceh kemudian Riau ini tadi, itu orang-orang Turki Utsmani ya, datang ke Nusantara itu bukan dalam rangka ekspansi, bukan dalam rangka ekspansi, tapi mereka memang datang dan mereka datang untuk didatangkan. Dan tujuannya memang untuk membantu. Ada juga arsip Turki Utsmani yang mengatakan bahwa Sultan Abdul Hamid itu pernah membantu membantu Aceh, dan ketika tahu Aceh itu Aceh sedang dalam keadaan bahaya, Sultan Abdul Hamid langsung marah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Turki Utsmani datang. Ini saya katakan Turki Utsmani ya. Turki Utsmani datang ini dalam rangka maksudnya yang formal loh, bukan yang informal. Karena yang informal jauh sebelumnya, mulai abad-abad abad ke-15-an, orang-orang Turki Utsmani sudah datang ke Nusantara juga. Tapi itu bukan formal. Formal yang saya katakan maksudnya resmi dari negara ke negara. Jadi orang Turki Utsmani secara formal datang ke Nusantara itu bukan untuk ekspansi atau penjajahan, bukan. Tetapi memang dalam rangka membantu, didatangkan. Ya. Tetapi kalau yang informalnya,
kita bisa melihat catatan-catatan yang berada di bukunya Profesor Thierry kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa abad-abad 15-an orang-orang Turki Utsmani, orang Syam, kemudian orang-orang Irak itu sudah pada datang ke Nusantara, khususnya karena pada abad itu ada pelabuhan yang sekali di Banten. Ini pelabuhan se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan pada sudah ada perkara di Banten. Tetapi datangnya masa itu masih pertama dalam rangka perdagangan. Karena Banten pada masa itu merupakan penghubung, pelabuhan Banten pada masa itu merupakan penghubung kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan Eropa khususnya, dan khusus wilayah penghubung jalur sutra, perdagangan jalur sutra. Itu pangkalnya di pelabuhan Banten itu. Dan bagaimana mungkin kemungkinan sebagaimana berjarak dan lain-lain, mereka datang tidak hanya berdagang saja biasanya, tetapi juga untuk berdakwah. Jadi menurut saya, hemat saya, ini sekali lagi saya belum melakukan analisa secara mendalam yang bisa dijadikan pendapat. Jadi jangan dijadikan ini dan datanya ada. Menurut saya, kedatangan Turki Utsmani ke Nusantara itu bukan untuk ekspansi atau pengembaraan atau untuk melihat, enggak, bukan. Tetapi pertama, memang didatangkan, dan kedua, memang untuk membantu. Seperti itu. Itu secara formal, tetapi secara informal, saya katakan tadi, untuk ekonomi, untuk perdagangan, dan untuk dakwah. Oke, ada yang lain? Ya, itu wajar ya kalau itu. Kalaupun toh mau ekspansi kayaknya akan meloncat jauh gitu, karena dari peta geografinya akan sangat jauh. Baik, mungkin Mas, betul, saya persilakan Mas, siapa namanya? Mas Sidki, monggo Mas. Waktu kita udah mau habis. Mungkin Mas Sidki nanti terakhir kalau diizinkan Mas Muammar. Monggo Mas Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasil Sunes Hojam, ini Sinis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Indonesia, selamat malam juga untuk di negara lain. Jadi saya alhamdulillah cok syukur. Simpel saja, ini masalah terminologi khilafah di Turki ya. Gini Ustaz, jadi kadang banyak perspektif yang kita bingung gitu loh. Apakah Turki itu khilafah atau sultanat? Sebab saya teringat kuliah saya dulu sama dosennya Mas Taufik juga, namanya Sulaiman Sayyar Hoja. Beliau ada riset gitu. Beliau melakukan proyek dengan Pak Salih Pai dan beberapa dosen dari Uludah Unif, khususnya dari Ilahiyat, Islam Tarihi, dan Temel Islam Bilim Leri, dan Turk Tarihi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Turki itu bukan khilafah. Jadi dari pandangan orang orientalis maupun dari sudut pandang Indonesia, entah itu dari Ustadz Felix Siau dan lain-lain, jejak khilafah dan lain-lain, ternyata bukan sistemnya bukan khilafah tapi sultanat. Itu dikatakan mengapa? Karena waktu itu tersimbol dalam Devlet Aliyeh Utsmaniyeh. Itu loh. Jadi dia mengatakan bahwa kita ini adalah negara daulah saja, bukan negara khilafah, bukan negara khilafah, tapi memang menjurus pada sultan. Itu dibuktikan gini, indikasinya begini, hipotesisnya kira-kira begini. Saya nanya, kira-kira kalau kita pakai khilafah, berarti harus menggunakan khalifah, seperti halnya Khalifah Al-Ma'mun, menggunakan gelar khalifah. Tetapi ketika zaman Osman Ghazi di situ, kemudian juga Orhan Ghazi, simbol-simbol sultan dan heroisme itu timbul di situ. Jadi simbol-simbol seperti halnya pahlivan. Pahlivan dalam bahasa Persia itu adalah pahlawan atau kahraman.
simbol-simbol pahlawan. Jadi kepahlawanan ini atau simbol heroik ini dijadikanlah sebagai sebuah simbol yang agung sultan, bukan khilafah. Kalau khilafah kan jelas ya Ustaz ya. Ini mungkin kita masih rancu lah. Kita butuh pakem gitu loh Ustaz. Ustaz Ulin. Kita butuh pakem yang jelas. Apakah Turki itu Utsmani? Sehingga nanti nih teman-teman yang mungkin Ustadz Ulin juga mengajar di sejarah Islam dan peradaban di Unusia ya. Dan mahasiswa itu nggak rancu juga gitu loh. Jadi ada yang pasti gitu loh Ustadz. Dan juga sebagai pencerahan terhadap mungkin ustadz-ustadz yang belajar tentang Turkologi lah. Seperti itu. Entah itu benar atau salah. Sehingga itu nanti insya Allah jadi meluruskan ke depannya. Kira-kira itu. Untuk memverifikasi dan juga menambah apa yang kurang atau bertanya juga menambah bingung juga. Oke, terima kasih. Tesyukur ederim Hershey izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rica dari sini tadi Mas siapa nggih? Wah, Mas Sidki saya calon dokter. Astagfirullah, yok ya hojam. Calon dokter dia mah, calon dokter double-double dari Itali, dari Turki, dari mana-mana. Masya Allah. Ya ini berarti kalah jauh ini saya dengan Ahmad Sidki Hoja ini. Gini, Ahmad Sidki Hoja. Jadi saya setuju dengan apa yang jenengan katakan tadi. Dan sebenarnya di awal-awal pembahasan tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya setelah Khulafaur Rasyidun itu selesai, itu tidak ada lagi khilafah itu tidak ada lagi. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah juga, dan di dalam Bahsul Masail yang diadakan oleh NU juga sudah tidak ada lagi khilafah setelah itu, kecuali mungkin ada beberapa ulama yang memberikan pengecualian pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa dinasti Umayyah. Tapi itu hanya khusus di Umar bin Abdul Aziz. Bahkan mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini termasuk Khulafaur Rasyidin, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dengan penjelasan yang seperti ini, memang benar, Turki Utsmani itu sebenarnya sudah bukan khilafah lagi. Dia memang daulah. Dan selain daulah, dia juga mamlakah. Ini sebenarnya ada perbedaan antara daulah dan mamlakah. Maka dari itu surat yang ditulis oleh seorang yang berasal dari Banyumas tadi, dia mengatakan daulah juga mamlakah. Tetapi, ya bagaimanapun juga, saya tetap mengutip pendapat Ibnu Taimiyah tadi, walaupun sudah tidak khilafah lagi, tetapi karena di situ masih kental sekali perlindungan terhadap Islam, karena memang Turki Utsmani kan dia kan pelindung Islam, ya, itu masih bisa disebut dengan khilafah. Oleh karena itu banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Turki Utsmani itu adalah khilafah terakhir. Tentunya, ya, kata-kata khilafah yang digunakan di sini itu bukan khilafah yang sebenarnya, tapi hanya konotasi saja sudah. Nah, di sini mungkin kita sudah yang mendengarkan ini mungkin sudah paham di situ. Tapi sebenarnya orang-orang Turki Utsmani sendiri, ya, mereka juga berambisi menggunakan sistem khilafah itu terbukti setelah Yildirim, ya. Siapa Yildirim Beyazid, ya, yang mempunyai gelar Yildirim itu. Yildirim Beyazid. Artinya, ya, atau itu, beliau menaklukkan di masa kekuasaan beliau kan yang menaklukkan Syarifain, ya, yang menaklukkan kota dua kota suci, Makkah dan Madinah. Sejak saat itu, jadi sebelum itu, mulai dari Orhan, mulai dari Utsman, Orhan, dan sebelum beliau itu tidak menggunakan, bahkan Al-Fatih pun belum. Nah, sejak masa Yildirim itu baru beliau menggunakan kata-kata khilafah.
dan baru beliau digelari julukan khalifah. Itu ada di di tesis saya, ada itu. Data-datanya ada. Dari situ kemudian kan beliau membuat membuat sistem ada sadr azam, ya, sadr azam atau azam kalau kita dalam kita bahasa baca di bahasanya itu sadr azam sama Syekhul Islam. Jadi Turki Utsmani itu ambisi dalam konotasi positif ya, negatif ya. Berambisi sebagai penata urusan dunia sekaligus penata urusan akhirat. Oleh karena itu raja-raja Turki Utsmani, khususnya mulai dari Yildirim tadi, itu menggelar khalifah sebagai penata agama. Kalau dalam bahasa Jawanya Panotogomo. Tapi di sisi lain juga mereka menggunakan gelar sultan sebagai penata urusan dunia. Nah, di bawahnya itu ya mereka membuat sistem lagi. Di bawahnya mereka itu ada orang-orang khusus yang menangani khusus urusan masalah dunia, yaitu bernama diberi gelar Sadrul Azam. Ada yang menangani khusus masalah urusan akhirat, urusan agama, yaitu diberi gelar Syekhul Islam, yang kemudian gelar-gelar ini kemudian dihapus pada masa setelah munculnya Turki Utsmani muda, itu kan kemudian dihapuskan gelar-gelar itu kan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa secara hakiki memang Turki Utsmani itu sudah bukan khilafah, karena khilafah berakhir setelah Khulafaur Rasyidin. Tapi secara konotasi mereka masih tetap khilafah. Nah, di sini mungkin yang kadang membuat rancu teman-teman mungkin yang belajar di jurusan sejarah. Sebenarnya Turki Utsmani itu khilafah atau dinasti. Nah, di sini perlu kita jelaskan ketika kita memberikan pelajaran, di situ perlu kita jelaskan mulai dari yang disebut sistem khilafah bagaimana. Itu penting sekali ini. Karena pelajaran tentang sistem khilafah ini seharusnya betul-betul sama teman-teman yang belajar di jurusan sejarah. Banyak sekali teman-teman jurusan sejarah itu belum begitu paham betul mengenai masalah khilafah itu. Khususnya di teman-teman sejarah Islam ya, maksud saya ya. Karena padahal terma khilafah ini sangat penting sekali. Seperti itu Mas Ahmad Sidki Hoja ya. Makasih Mas Ulin. Dan kalau dibahas di kupas tadi, Sama-sama. Mas Ulin juga di awal udah bilang bahwa bakal memakan waktu tersendiri. Mungkin kita bisa bikin sesi diskusi sendiri ya tentang tentang tema-tema khilafah. Betul. Baik Mas, ini Itu sebenarnya waktu kita sebenarnya udah habis atau mungkin sisa 2 menit. Tapi ini mumpung masih ada Mas Muammar yang dari tadi resen, mungkin Mas Muammar kita tempatkan di pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita tutup. Gitu. Silakan Mas Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tadi sudah berbincang-bincang banyak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada guru saya Mas Ulin yang telah menerangkan banyak sekali sejarah-sejarah kekhalifahan atau daulah, kalau disebut tadi daulah Utsmaniyah. Saya mulai tertarik bahasan ini ketika ada ada perdebatan tentang film dokumenter jejak khalifah di Nusantara itu. Saya mulai mencari-cari apakah benar ada hubungan jejak-jejak khilafah Utsmaniyah di Nusantara ini
tadi banyak sekali dijelaskan oleh Mas Ulin tentang apa itu jejak-jejak kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara ini. Ini yang mau mungkin tadi memang benar kalau saya membaca-baca itu memang kalau ada yang pro tentang khilafah itu banyak sekali mengutip-ngutip referensi yang mendukung memang ada fakta hubungan kerajaan Nusantara Indonesia dengan Khalifah Turki Utsmani. Itu diantaranya ada yang mengatakan di sini Sri Sultan Hamengkubuwono dalam sambutan Kongres Islam umat Islam di Indonesia mengatakan bahwasanya pada tahun 1479 Sultan Turki Utsmani mengukuhkan Raden Patah sebagai khalifah di tanah Jawa. Nah, seperti ini. Ini yang menjadi salah satu referensi yang pro dengan film dokumenter tersebut. Ternyata memang semangat mendirikan khalifah itu diambil dari sejarah-sejarah. Memang ada semangat-semangat sistem khalifah di Nusantara ini sejak sejak berdirinya Turki Utsmani. Yang mau saya tanyakan Mas Ulin, apakah klaim-klaim seperti itu memang dibenarkan atau untuk membedakan mana sejarah yang benar dan mana yang sejarah yang mungkin dibengkokkan, itu sampai sekarang saya juga masih meraba-raba. Di sini yang mendukung sistem khalifah ini punya alasan seperti ini, sejarahnya ini, dan yang kontra dengan sistem khilafah dengan seperti itu, dengan referensi seperti itu. Ya, mungkin itu saja Mas Ulin yang pengen saya tanyakan. Terima kasih atas pengetahuannya tentang sistem jejak-jejak khalifah di Indonesia ini. Yang terutama jejak-jejak khalifah Turki Utsmani. Saya juga menjadi bingung Mas Ulin. Judulnya tadi jejak khalifah Turki Utsmani di Nusantara dari abad ini ke abad ini. Tapi mungkin Mas Ulin juga menjelaskan ada peninggalan-peninggalan, terus Mas Ulin kadang-kadang juga menyangkal bahwasanya tidak ada peninggalan-peninggalan. Saya juga kadang-kadang ada bingung ini yang yang menguatkan ada jejak-jejak yang mana. Terima kasih Mas Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muhammad. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ulin. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Muammar ini. Mas Muammar biasa ini, beliau suka membaca. Jadi begini, kalau jejak khilafah khususnya Turki Utsmani di Nusantara, saya tidak menyangkal. Banyak sekali ada. Seperti yang saya katakan tadi. Ada bagaimana penggunaan istilah. Bahkan saya itu masih curiga kata-kata kang yang ada di pesantren itu, ini belum ada referensi yang kuat. Tapi saya masih curiga bahwa kata-kata kang yang ada di pesantren itu berasal dari kata-kata kangki. Jadi kalau jejak-jejak kekhalifahan khususnya Turki Utsmani yang di Nusantara jelas ada. Yang jadi permasalahan apakah kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, khususnya yang saya bahas yang di Jawa, itu merupakan vandal atau kekuasaan bawahan dari Turki Utsmani? Ini yang menjadi pertanyaan. Menurut saya tidak semuanya, walaupun sebagian ya. Sebagian misalnya Aceh itu jelas. Kemudian kerajaan yang ada di Riau itu juga iya jelas.
Dokumen-dokumennya jelas ada. Nah, sekarang kerajaan-kerajaan yang di Jawa, kerajaan Islam yang ada di Jawa, sebagaimana kita ketahui, itu ada Demak pertama. Kemudian setelah Demak digantikan oleh Pajang. Setelah Pajang digantikan oleh apa? Mataram. Setelah Mataram pecah menjadi dua. Satunya yang ada di Jogja dan Solo. Kasultanan, ya. Yang satunya lagi yang ada di Solo yaitu Kasunanan. Jadi itu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Nah, apakah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa ini merupakan vandal dari Turki Utsmani? Jawaban saya tidak. Jawaban saya tidak. Mengapa? Karena sudah saya paparkan tadi data-data yang valid. Yang di situ menjelaskan secara khusus bahwa orang Jawa itu, ya, mereka walaupun mengakui kekuasaan orang lain, walaupun mereka mengakui orang lain itu hebat, mereka tidak mau menjadi bawahan siapapun. Itulah yang tipikal orang Jawa. Jadi seperti Raden Fatah. Raden Fatah itu salah satu guru beliau itu adalah siapa? Yang Cirebon itu Sunan Gunung Jati. Ya. Sunan Gunung Jati itu beliau berada di Turki. Itu ada di tesis saya juga. Beliau itu pernah berada di Turki selama 3 tahun. Belajar di Turki selama 3 tahun. Beliau ke Turki karena daerah asal beliau kan bukan dari Cirebon, berasal dari Pasai. Daerah asal beliau itu Pasai, diporak-porandakan oleh Portugis, kemudian beliau karena utusan dari raja, beliau diminta untuk datang ke Turki Utsmani. Setelah dari Turki beliau baru pulang ke Jawa, dan di Jawa itu beliau ngajari Raden Fatah itu. Baru setelah itu beliau menetap ke Cirebon. Walaupun guru beliau juga berasal dari Turki dan tidak menutup kemungkinan gelar Sultan Fatah, Raden Fatah, itu kan gelar. Beliau kan Raden Fatah itu kan gelar, bukan nama, bukan alam, bukan isim alam, ya, tapi lakop. Walaupun itu kemungkinan besar terinspirasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi tidak ada bukti secara kuat, secara konkret yang mengatakan bahwa kerajaan Demak itu merupakan vandal dari Turki Utsmani. Adapun apa yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono tadi, kita baru mendengar apa yang dikatakan beliau saja, belum mengecek naskah data aslinya. Perlu kita cek naskah data aslinya dulu. Maka dari itu saya katakan tadi saya belum pernah menemukan. Kecuali kalau misalnya saya menemukan naskah yang mengatakan bahwa Sultan Turki Utsmani menetapkan Raden Fatah sebagai khalifah itu tadi, saya sudah melihatnya, baru saya mungkin setuju. Tetapi saya belum pernah melihatnya. Karena apa? Begini. Bahasanya yang perlu dipahami. Apakah itu mengakui? Jadi ketika menerjemahkan, nah inilah fungsinya filologi dan juga penguasaan naskah Arab. Karena pasti, misalnya pun itu ada dokumennya pun ada, pasti itu menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin menggunakan bahasa Turki Utsmani. Dan itu pun pengukuhannya misalnya ada, itu dikukuhkan oleh penguasa Makkah. Dan biasanya dikukuhkan dalam pidato pas saat haji. Semua biasanya proses-proses yang dilakukan oleh Turki Utsmani ketika memberikan pengumuman terhadap negara-negara lain yang berada
jauh dari Turki Utsmani, biasanya prosesnya seperti itu. Karena orang-orang Turki Utsmani itu khususnya yang generasi-generasi akhir, itu justru malah mereka tidak pergi haji. Yang sultannya loh, yang rajanya loh. Justru malah mereka tidak pergi haji. Karena dalam pendapat fikih mereka, lebih utama menjaga negara daripada pergi haji. Itu khususnya sultan-sultan Turki yang terakhir. Jadi sekali lagi saya katakan, saya ingin melihat dokumennya itu yang dikatakan oleh Sultan Hamengkubuwono itu. Dan kalau bisa menjadi ruang diskusi lah, dokumennya itu diperlihatkan. Karena dokumen-dokumen lain belum ada yang mengatakan seperti itu. Kalaupun toh itu misalnya menjadi arsip resmi negara, tentunya bisa menjadi perdebatan secara umum untuk saat ini. Sebagai dalam konteks diskusi ilmiah. Itu pertama, kalau memang peristiwa itu benar. Tapi kedua, saya juga pernah membaca berita itu. Apakah berita itu benar? Karena kita juga mendapatkan khususnya saya, dan Mas Muammar juga paling, mungkin teman-teman yang lain juga, atau mungkin ada teman-teman yang menyaksikan bahwa Sultan Hamengkubuwono itu mengumumkan seperti itu. Atau mungkin ada yang terdistorsi. Nah, ini yang perlu kita kaji. Kecuali kalau misalnya sudah kita menemukan dan melihat dokumennya, baru kita tahu bahwa itu adalah benar. Jadi kata-kata pengukuhan bahwa Sultan Turki Utsmani mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifah, itu pun juga agak rancu, coba. Karena dalam Islam, khususnya dalam sistem pemerintahan khilafah, itu tidak ada dualisme dalam kepemimpinan. Nah, ini justru malah yang jadi bisa menyanggah ini. Dalam kepemimpinan Islam itu tidak ada dualisme dalam kepemimpinan. Jadi tidak ada istilahnya matahari kembar. Sudah ada khalifah, kemudian khalifah lagi. Ya. Kalau misalnya Sultan Turki Utsmani memberikan pengukuhan Raden Fatah sebagai khalifah, berarti bisa dipastikan bahwa Jawa itu, bahwa kerajaan Demak itu bukan vandalnya. Bukan vandalnya siapa? Bukan vandalnya Turki Utsmani. Karena kalau misalnya vandal, pasti gelarnya bukan khalifah, tapi amir. Ini dibedakan ya. Jadi khalifah itu kalau dalam sistem kepemimpinan Islam, kalau yang digunakan itu, jadi pasti itu tidak ada khalifah yang lain. Ya satu. Kalau misalnya ada yang jadi khalifah yang lain, itu dia sudah termasuk bugot itu. Dan sudah wajib diperangi. Jadi agak rancu apa yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono itu. Toh kalau misalnya benar, berarti Sultan Turki Utsmani itu mengakui bahwa Raden Fatah itu sebagai khalifah yang ada di Jawa. Bukan amir. Jadi ini justru malah menunjukkan bahwa kalau memang benar Sultan Turki Utsmani itu tidak menetapkan kerajaan Demak itu sebagai vandalnya Turki Utsmani. Dengan bukti apa? Yang digunakan adalah kata-kata khalifah. Bukan amir. Kalau vandal pasti yang digunakan kata-katanya amir. Bisa dipahami ya? Atau mungkin ada sanggahan? Ya, saya pikir jelas ya. Artinya memang gimana Mas Ulin? Masih ada tambahan? Kalau enggak mungkin ini ya. Untuk sementara itu saja Mas Taufik. Ya, membaca sejarah itu
Apalagi seorang sejarawan yang membaca sejarah emang harus dua sisi. Ketika ada klaim dari pihak Jawa nih misalnya, kita cross check ke pihak Utsmani beneran ada atau tidak dan lain sebagainya. Dan ini yang paling susah. Pekerjaan Mas Ulin, termasuk tesis Mas Ulin ketika dulu dia awal ngomong mau nulis tentang hubungan Turki Utsmani Jawa abad 16-19 itu saya udah geleng-geleng ini nyari apa terus. Tapi ternyata Mas Ulin berhasil. Adapun masih banyak hal yang harus kita kaji, masih banyak hal yang harus kita teliti, itu jelas. Karena memang mencari data hubungan Turki Utsmani, khususnya dengan Jawa, itu tidak mudah. Apalagi hubungan antar negara, artinya birokrasi antar negara ya. Kalau hubungan misalnya person by person, mungkin banyak. Saya juga punya data-data itu, tetapi hubungan resmi, surat keluar dari Khalifah Turki Utsmani, surat keluar dari mungkin Kerajaan Demak dan lain sebagainya, itu memang masih sangat minim. Bahkan mungkin tidak ada di data-data yang ada di Utsmani ya. Sepertinya seperti itu ya Mas Ulin ya. Betul. Dan sepertinya karena diskusi kita ini juga udah panjang sekali, hampir 2 jam Mas Ulin, nggak kerasa. Biasanya kita diskusi 1,5 jam. Dan memang tidak tuntas, diskusi ini tidak tuntas. Masih banyak hal yang bisa kita perdebatkan, masih banyak data-data yang perlu kita kaji, tapi setidaknya ini sangat-sangat membantu kita dalam memetakan posisi hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dengan kerajaan Utsmani di tanah Rum sana. Saya pikir seperti itu ya. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, wabil khusus kepada Mas Ulin yang telah berkenan menjadi pemateri pada diskusi kita kali ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung, Imlak mengadakan diskusi 2 mingguan. Dan teman-teman tadi mungkin sudah tergabung di grup WhatsApp. Silahkan kalau masih berkenan silahkan stay. Kalau yang sudah nggak berkenan silahkan bisa live group. Tapi yang jelas di sana teman-teman bisa dapat informasi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Mas Ulin ada closing statement Mas? Kalau tidak saya tutup. Monggo closing statement-nya Mas Ulin. Closing statement-nya ya salam kenal bagi semua teman-teman ya. Salam kenal teman-teman yang sudah dari Turki. Ya. Sudah Mas? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Semoga-modahan diskusi kita kali ini membawa manfaat dan membawa pengetahuan baru buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan kepada Mas Ulin Nuha Al-Hafidh MA. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.